Hari ini kita akan membahas mengenai sistem koordinat bola bagian pertama, di mana di sini kita akan melihat bagaimana titik pada sistem koordinat bola yang merupakan perpotongan antara tiga buah bidang yang saling tegak lurus. Nah, sekarang kita lihat dulu, misalkan kita memiliki titik P dengan koordinat R, theta, V. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah bagaimana posisi R, theta, dan V pada sistem koordinat bola. Sekarang kita perhatikan di sini. R pada dasarnya adalah jarak dari titik P ke titik pusat koordinat. V adalah, kalau kita lihat di gambar, adalah pencerminan antara garis R ke garis yang ada pada bidang Z sama dengan 0, di mana V itu adalah sudut antara sumbu X dan ke garis yang kita lihat di gambar seperti ini. Sedangkan theta adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu Z dengan garis R. Sekarang kita lihat perpotongan tiga buah bidang pada sistem koordinat bola, berarti ada bidang R konstan yang merupakan kulit bola, dan ada bidang V konstan yang sama dengan seperti kita lihat pada sistem koordinat silinder, dan juga ada bidang theta konstan. Bidang theta konstan di sini merupakan suatu kerucut, di mana kalau kita lihat pada kerucut ini harga tetanya adalah konstan. Sehingga titik P merupakan perpotongan tiga buah bidang yang saling tegak lurus seperti yang kita lihat di gambar. Selanjutnya, kita ingin meneliti mengenai batasan dari bidang R konstan, theta konstan, dan V konstan. Untuk bidang R konstan, batasannya adalah R lebih besar daripada 0 dan R kurang dari tahingga, sehingga bisa kita lihat pada saat R sama dengan 0, berarti yang kita dapatkan adalah titik saja yang tidak terlihat. Pada saat itu pada saat R makin membesar dan selanjutnya. Nah, sekarang kita ingin melihat batasan pada bidang V konstan. V konstan adalah nilai dari 0 derajat sampai 360 derajat, di mana untuk 0 derajat terletak pada seperti kita lihat di gambar, kemudian bergeser ini 45 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Dan kemudian sekarang yang menarik adalah batasan untuk bidang theta konstan, yaitu dari 0 sampai 180 derajat. Nah, sekarang kita lihat, pada saat theta sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan suatu kerucut yang sangat tipis yang terletak pada bidang pada sumbu Z positif. Pada saat nanti tetanya membesar seperti ini, dan pada saat membesar makin lama kerucutnya akan melebar, dan pada saat theta sama dengan 90 derajat kita akan mendapatkan suatu lingkaran. Pada saat theta lebih besar daripada 90 derajat, kita akan mendapatkan suatu kerucut yang membuka ke bawah seperti gambar ini. Jadi harus kita ingat bahwa batasan theta dari 0 sampai 180 derajat dan batasan V dari 0 sampai 360 derajat. Sekarang kita akan melihat mengenai vektor satuan untuk sistem koordinat bola. Vektor pada sistem koordinat bola dinyatakan seperti yang kita lihat di sini, di mana ada vektor satuan AR, vektor satuan A theta, dan vektor satuan AV. Sekarang kita lihat dulu mengenai vektor satuan AR. Vektor satuan AR adalah vektor yang tegak lurus terhadap bidang R konstan, di mana bidang R konstan adalah kulit bola, sehingga kalau kita ingin mencari vektor AR pada titik P, arahnya adalah sebagai berikut. Sedangkan vektor satuan A theta berarti dia tegak lurus terhadap bidang theta konstan berubah kerucut ini, berarti vektor satuannya adalah seperti itu. Sedangkan vektor satuan AV arahnya adalah ke arah seperti itu. Sehingga untuk titik P, arah dari vektor satuan dapat kita lihat seperti ini. Dan sekarang misalkan kalau kita memiliki titik P2, maka arah vektor satuan
untuk titik P2 adalah seperti yang kita lihat di situ. Yang artinya adalah sama seperti pada sistem koordinat silinder, untuk sistem koordinat bola, arah vektor satuan akan berbeda-beda jika titiknya juga berbeda-beda. Untuk video selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai sistem koordinat bola bagian kedua. Terima kasih.